Halo semuanya, how are you? Semoga kalian semua baik-baik aja. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan bagi kalian yang sedang sakit atau mungkin kena COVID, ada anggota keluarga yang sakit dan kena COVID, semoga pulih kembali dan bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala, karena kita tahu ya bahwa ini adalah keadaan yang tidak gampang untuk dilalui. Tapi mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja dan tolong tetap dijaga 6M-nya, karena itu penting banget agar kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini. Halo, terima kasih udah bergabung. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Intinya, salah satu niat daripada Truro Talks adalah untuk meningkatkan transparansi di parlemen gitu. Jadi bagaimana agar kalian itu bisa lebih mengetahui apa yang kita kerjakan di DPR, lalu kemudian apa saja yang kita perjuangkan gitu ya di dalam sebuah sistem ini, hingga kegiatan apa saja yang kita lakukan sih sebetulnya untuk rakyat. Dan kali ini kita akan membahas mengenai kiprah pemuda di DPR RI atau di parlemen. Jadi saya ingin sharing sedikit sebuah statistik sebetulnya, yaitu adalah bahwa 38,6% dari total populasi, kita berbicara mengenai dunia ya, itu berada di usia antara 20 hingga 39 tahun gitu. Namun hanya 17,5% dari para anggota parlemen di seluruh dunia mereka usianya di bawah 40 tahun gitu. Jadi dalam arti kata, we are still very underrepresented gitu kan di parlemen. Kita masih menjadi bagian daripada minoritas. Dan kalau misalnya kita berbicara di Indonesia saja, generasi Z dan milenial itu ternyata mendominasi jumlah penduduk nasional kita gitu. Kalau berdasarkan data dari sensus ya, sensus tahun 2020, keduanya generasi Z, yaitu antara umur 9 sampai 24 tahun, dan juga milenial dari umur 25 sampai 40 tahun itu mencakupi 53,25% dari total populasi kita gitu. Jadi kita sebetulnya merupakan mayoritas. Nah, namun di DPR saat ini adalah bahwa pokoknya periode 2019-2024 10% dari total anggota itu berada di usia di bawah 40 tahun. Jadi masih sangat minoritas, ada kisaran kurang lebih 57 orang. Nah, maka saya ingin sekali sebetulnya agar kalian tuh bisa lebih mengenal para pemuda yang ada di parlemen dan apa sih yang selama ini mereka gaungkan di DPR. Hari ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman saya di parlemen. Yang pertama nanti ada Mas Tommy Kurniawan. Beliau adalah anggota Komisi 6 DPR RI yang membidangi perdagangan, koperasi, lalu kemudian BUMN, investasi, itu semua dalam ranah Komisi 6. Nanti juga akan ada Mas Bram Mantio. Ini adalah anggota Komisi 10 yang membidangi pendidikan, olahraga, sejarah dari fraksi Partai Demokrat. Tadi Mas Tommy Kurniawan dari fraksi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Dan yang terakhir kita juga akan berdiskusi bareng dengan Mas Rizky. Mas Rizky ini adalah anggota Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, lalu kemudian komunikasi dan informatika. Beliau ini juga dari fraksi Partai Demokrat. So, kita akan mengundang mereka agar bisa diskusi bareng. So, give me a moment. Mas Bram. Jadi mudah-mudahan diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, ya, membuka atau meningkatkan transparansi di DPR, dan agar kalian tuh bisa betul-betul mengetahui apa sih sebetulnya yang kita perjuangkan. Hai Mas Bram. Halo. How are you? Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Gimana nih sis? Sehat juga.
sehat, baik-baik aja. Alhamdulillah. Work from home terus ya. Jadi Iya, work terlalu from home terus. di DPR gitu. Um, Mhm. secara langsung. So what have you been up to? Akhir-akhir ini kan kita kemarin baru rapor ya Ya. untuk penutupan masa sidang lah ya. Terusnya palingan persiapan untuk reses. Cuman kan karena kondisi pandemi kali ini kan berarti kan kita harus lebih banyak yang harus dipertimbangkan kan. Karena kan kalau biasa kita biasa yang ngumpulin orang, komunikasi secara langsung. Cuman kan sekarang kita harus lihat lagi apakah memungkinkan seperti normal, seperti biasa dengan protokol kesehatan apa tidak. Karena kebetulan di dapil aku nih semuanya PPKM darurat. Jadi itu agak sulit semua kabupaten kotanya. Jadi kita wait and see dulu apakah akan dilaksanakannya Agustus atau apa. Wah, ini ada bro nih. Halo. Bro. Mas bro. Assalamualaikum. Salam. Halo. Sehat nih. Sehat walafiat. Waduh, luar biasa. Hah? Mau berbagi dengan kita semua. Intinya itu, Mas, supaya kita itu bisa ikut serta dalam meningkatkan transparansi di DPR, supaya teman-teman tuh bisa lebih tahu gitu apa sih sebetulnya yang kita perjuangkan di dalam sebuah sistem di DPR gitu. Nah, boleh ini nggak disampaikan mungkin dari Mas Bram, dapilnya mana? Mas Tom, aku manggilnya apa ya? Bro Tommy. Tommy aja, Tommy. Bro Tommy. Kita kan seumuran, hampir seumuran kita ini. Iya. Oke, silakan Mas Bram, dapilnya di mana? Oke, perkenalkan semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semua kita dalam keadaan sehat, terus tetap semangat di dalam kondisi yang sangat sulit ini. Kita tidak bisa pungkiri itu. Perkenalkan, nama saya Bramantio Suwondo, biasa dipanggilnya Mas Bram. Usia saya ini seumuran dengan Esti, ya kan? Kita lahiran 93. Terus tenang bro, tenang Mas bro. Terus seumuran kita semua. Terus mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 6, meliputi Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Magelang Kabupaten, dan Magelang Kota. Jadi ada 5 kabupaten kota yang semuanya di Jawa Tengah. Itu disebutnya biasa Jawa Tengah 6 daerah pemilihannya. Saya sendiri dari fraksi Partai Demokrat dan sekarang diberikan amanah tugas untuk mengabdi di Komisi 10 yang melingkupi di bidang pendidikan, olahraga, pemuda dan pemuda, terusnya juga ada pariwisata, ekonomi kreatif. Itu sih mayoritas mengenai soal itu. Jadi mengenai masa depan ya kan, SDM itu yang lebih utamanya di Komisi 10. Keren. Berarti masa depan anak-anak muda nih ada di Bro Bram ini. Sama-sama lah kita. Aduh. Gimana bro, kalau Bro Tommy Kurniawan? Tom Kur. Iya. Salam kenal buat semuanya yang sudah tergabung dalam Roro Talks ini. Perkenalkan, saya Tommy Kurniawan. Saya dapilnya cuma satu tempat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat 5. Kenapa hanya satu tempat? Karena Kabupaten Bogor adalah salah satu kabupaten dengan penduduk terbesar di Indonesia. Jadinya hanya satu, jadi penduduknya itu hampir 6 juta. Makanya kita lagi memperjuangkan agar Kabupaten Bogor ini bisa dipecah. Jangan hanya satu bupati, karena tidak bisa terurus oleh satu bupati dengan masyarakat sebanyak itu. Itu yang lagi kita perjuangkan. Mudah-mudahan negara segera ada uangnya nih untuk bisa untuk bisa dimekarkan. Saya di Komisi 6 bagian perutnya Indonesia, ekonomi mikro ya, bukan makro. Ngurusin tentang perdagangan ya, tentang investasi. Dan yang paling rame saat ini adalah tentang BUMN, Kementerian BUMN. Selebihnya badan-badan. Kemarin ada Kementerian Industri, cuma udah pindah ke tempatnya Sister Roro. dengan ikhlas kita pindahkan.
Karena Ada pergantian. manuvernya Roro nih udah Mujarab. Komisi 7. Jadi Kementerian Industri kita pindahkan, jadi di sana adalah industri energi ya di Komisi 7 ya. Ya. Jadi di kita hanya investasi, perdagangan dan BUMN gitu. Oke. Itu sih. Mm-mm. Siap. Oh iya, satu lagi. Koperasi dan UMKM, lupa. Koperasi dan UMKM. Ekonomi mikro. Iya, jadi bagian yang kecil-kecil. Kalau yang gede-gede kan adanya di 7. Ya. Kita bisa kinerja lah dari masing-masing komisi gitu. Mungkin kita langsung aja sambil kita nunggu Mas Rizky. Oke? Ya, Rizky kemana Rizky ya? I don't know, dia nggak tahu deh, nggak tahu. Belum. Masih bersolek kali, lagi siap-siap. Oh iya. Tapi itu oke. Kita mau. Aku kepingin tahu gitu, dan pasti teman di sini juga kepingin tahu. Pasti kan kalian punya pokoknya kesempatan untuk kerja di tempat lain tentunya pasti ada gitu. Jadi kenapa sih memilih untuk berpolitik, khususnya sekarang berada di dalam sebuah sistem dan berada di institusi DPR RI? Motivasinya tuh apa sih sebetulnya? Mungkin bisa Mas Bram duluan. Oke, kalau aku sih mungkin ada pengalaman pribadi ya. Pertama itu aku tuh besar di lingkungan kemiliteran TNI gitu loh. Jadi keluarga besar saya banyak yang mengabdi di bidang militer, dan saya juga waktu ngambil sekolah pun banyak di lingkungan TNI gitu. Jadi cara pandang untuk mengabdi itu sebenarnya udah ada dari kecil, dan memang itu yang menjadi motivasi saya untuk mengabdi pertamanya untuk di jalur TNI awalnya. Tetapi kan namanya perjalanan hidup, terus ada perubahan. Waktu itu di tahun 2011-2012 itu kan saya SMA tuh kelas 3, saya melihat bahwa Indonesia itu kan sudah lebih aman, lebih stabil secara sosio dan politiknya gitu loh. Dan kayak misalnya kalau dulu kan banyak konflik segala macam, dan lebih bagus lah sekarang. Dan saya melihatnya memang waktu itu sepertinya TNI kedepannya itu tinggal peacekeeping mission, menjaga keamanan, jaga kestabilan. Jadi not too much action going on lah, bukan artinya untuk mengecilkan perannya TNI, tapi saya melihatnya seperti itu. Mungkin kedepannya sekarang fokus pembangunan ekonominya, masyarakatnya dan segala macamnya. Dan akhirnya saya melihat bahwa kayaknya lebih banyak bisa berperan kalau kita masuk ke dunia sipil. Nah ini dia nih, bos baru datang nih bos. Bro, Finally, dia jangan-jangan bingung nih, cara joinnya gimana? Dia udah kotak-atik nih kayaknya. Dari tadi takut Ini gimana? join, tulisannya gitu tadi. Udah bisa kedengeran bos, udah bisa kedengeran. Tapi muka lu pada ketutup, gimana ya? Oh, wait, what? Tapi kita Ya. bisa, jadi Oke. aman. Kalaupun nggak Oke. bisa. Aman. Oke. Ganteng kok, ganteng. Lanjut ya. Tutup apa Ki? Hah? Tutup apa mukanya? Apa gambarnya? Ketutup ada tulisan Dia Roro ST WP wants you to be in this live video. Decline. Apa gimana? Wow. Accept. Kalau pencet go live nggak ada reaction, tapi kalau gimana? Anyways guys, terusin. Benar, kita Coba aja ulang lagi. Request lagi ulang. dulu nih. Kenapa? Ya, hilang lagi. Gak, dia biar ngeliat kita, biar seru. Ya, biar seru ya. Ntar kayak ngomong sama diri sendiri lagi. Lanjut. Oke. Jadi gitu. Sekarang setelah berakhir di dunia sipil kayaknya bisa lebih bisa berbuat banyak gitu. Akhirnya kuliah lah S1, S2, yang mayoritas kebanyakan di bidang HI sebenarnya, hubungan internasional dan politik. Nah, menjelang selesai kelulusan S2 itu ada penawaran untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Nah di situ waktu itu kan 2017 akhir saya dapat tawaran itu. Berarti usia itu sekitar masih 26 ya, kayak 25-26 lah ya. Nah waktu itu belum punya bini juga. Jadi kayak masih enteng lah hidup istilahnya, belum aja tanggungan Jangan segala ngomongin macam. gini lah bro. Jadi maksudnya kalau ngambil resiko masih lebih inilah pokoknya. Akhirnya ya udah waktu itu kan masih muda, ya nggak ada salahnya kan, masih muda ya, waktunya untuk discovering the world, coba segala opportunity, apapun yang penting niatnya berangkatnya niat baik yang tadi saya sampaikan, ada niatan untuk mengabdi untuk bangsa dan negara ini di bidang sipil. Nah ya udah akhirnya maju nyalonin 2018, langsung turun ke Jawa Tengah 6, ya belajar semua dari bawah, dari nol. Dibilang itunya belajar dari pengalaman, terus coba sana coba sini segala macam, ya ternyata alhamdulillah dapat kepercayaan untuk bisa represent Jawa Tengah 6 di parlemen sebagai salah satu representasi anak muda ya, yang mana sebenarnya kan tadi mungkin kita udah banyak tahu juga anak-anak muda kan sekarang populasinya begitu besar kan, jadi pasti banyak harapan-harapan anak muda dan cara-cara pandang anak muda untuk kehidupannya ke depannya 10-20 tahun ke depan. Karena sebagai individu yang paling merasakan suatu kebijakan pemerintah itu paling lama ya anak-anak muda sebenarnya kan, kayak gitu. Masih jangka panjang. Kayak gitu sih gambarannya. Terus ditugasin di Komisi 10 di pendidikan, dan kebetulan memang salah satu yang isu yang selalu di-up waktu saya kampanye soal pendidikan ya. Karena kan bagaimana kita bisa menciptakan SDM yang berkualitas, karena kan kalau kita lihat dari contoh-contoh negara di dunia ini, SDA mau banyak mau dikit, tapi kalau SDM yang berkualitas bisa aja gitu suatu negara itu menjadi suatu negara yang maju, berkeadilan dan segala macamnya. Jadi memang poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa investasi besar-besaran di SDM kita gitu. Itulah sekelibet cerita. Setuju. Saatnya Indonesia ini investasi SDM ini harus gede-gedean. Iya, makanya. Benar, Mas Bro. Apalagi kita punya target ini ya, 2045 pertumbuhan ekonomi juga cukup, maksudnya kita peringkat nomor 5 lah goalnya kan seperti itu. Jadi semua itu harus benar-benar didorong dengan adanya SDM yang unggul dan kualitasnya juga bagus banget gitu. Jadi kalau aku manggilnya Mas atau Bro Tommy. Esti agak grogi hari ini nih. Kayaknya apa karena ada Rizky ya? Karena ada Bang Tommy. Enggak, bercanda, jangan serius. Mas Tommy, apa sih sebetulnya memotivasi untuk akhirnya terjun di dunia politik ini? Apakah ada sebuah panggilan tersendiri atau sesuatu hal yang ingin diperjuangkan di dalam sebuah sistem gitu? Jadi gini, kalau saya keterlibatannya itu sebenarnya tercebur kalau ke dunia politik itu. Jadi nggak pernah ada niatan jadi masuk ke dunia politik. Tiba-tiba bergaul lah dengan pergaulan politik. Itu udah lama sekali, tahun 2014. Kemudian sebelum jadi DPR, ini yang paling penting. Jadi sebelum jadi DPR itu jadi staf khusus menteri di Kementerian Pemuda dan Olahraga sekitar hampir 2 tahun. Nah di situ ketemulah banyak anak-anak muda, ketemu komunitas-komunitas. Ada yang menarik waktu itu dari salah satu komunitas anak muda, mereka melakukan survei. Mereka bilang bahwa anak-anak muda ini sangat tidak suka dengan politik. Iya kan? Politik itu kelam, politik itu suram. Pokoknya anak-anak muda istilahnya nggak maulah untuk berpolitik. Nah makanya dari itu saya berpikir, karena kita mau masuk ke dalam bonus demografi, harus ada anak-anak muda yang mulai terjun ke politik untuk menunjukkan kepada anak-anak muda yang lain. Itu sih gitu. Jadi
Eh, karena gini, bahaya banget kalau misalkan kita sebagai anak muda ini tidak ambil tongkat estafet tersebut. Bahaya nanti, bahaya untuk anak muda yang lain karena apalagi sekarang ada sosial media ya, informasi begitu mudah didapat. Nah makanya dari itu kita sebagai anak muda kan kita seumuran ya, rata-rata lahirnya tahun 90-an, alhamdulillah. Saya juga 90-an. Jadi harus ambil tongkat estafet ini kita. Ya kan, profilnya anak-anak muda sekarang di DPR ini keren-keren, bagus-bagus. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan kepada anak-anak muda yang lainnya bahwa anak-anak muda ini mampu loh untuk bisa berkontribusi terhadap negara. Sebenarnya sesimpel itu sih. Karena kalau kita, anak-anak muda ini saya pikir waktu itu nggak ambil bagian dan kesempatan, dan kemudian saya juga udah dikader oleh partai pada saat itu cukup lama, dikirim ke forum internasional, terus juga dijadiin staf khusus menteri dan lain sebagainya. Jadi kalau saya nggak ambil tongkat estafet ini nanti saya rasa nggak bagus lah gitu lah buat anak-anak muda. Gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Oke, jadi memang pada dasarnya melihat bahwa kita itu butuh gitu untuk berada di dalam sebuah sistem. Tadi kita juga sempat bahas sekilas banget bahwa ternyata populasi yang Gen Z dan milenial itu merupakan mayoritas daripada total penduduk di Indonesia. Jadi kalau tanpa ada pemuda, seperti tadi semangatnya Bro Tommy juga menyampaikan, kalau tanpa adanya pemuda, ya siapa sih yang akan merepresentasikan pemuda di parlemen gitu kan. Jadi itu ternyata semangatnya keren banget dan mudah-mudahan lebih banyak anak muda yang ingin masuk di dunia politik. Kalau mau tahu nggak gimana caranya banyak? Asal yang tua memberikan kesempatan kepada yang muda. Gimana, jatuh nggak? Jatuh nggak? Setuju. Iya. Kalau Mas Rizky atau AA Rizky Natakusuma, gimana? Rizky. Ini katanya Rizky, I love you full loh di komentar. Ini banyak nih. Rizky keren loh. So what your motivation? Motivasinya apa sih untuk berada di dunia politik ini? Well, pertama makasih banyak Mbak Roro udah diundang di Roro Talks nih, acara ngehits parlemen periode ini. Apalagi udah diundang bareng sama Bro Tommy. Ini siapa yang nggak kenal Bang Tommy Kurniawan? Saya dari SD tuh gue ngefans banget sama Bang Tommy. Ampun. Zaman-zaman. Bro, jangan gitu loh, Bro. Kita kan seumuran, Bro. Dari ini yang nonton di sini nih, pasti udah dulu pernah nonton film ABG ya kan, film apalagi, wah gila, pokoknya di Pandeglang banyak banget perempuan yang ngefans banget sama Bang Tommy Kurniawan, sama Bro Bram juga kesempatan buat berkiprah di politik berharga banget. Tapi kalau ditanya kenapa sih mau masuk politik, kalau jawabannya dikasih sekarang mungkin agak setengah ngarang kali ya, tapi emang ada intinya tadi yang disampaikan Bro Bram sama Bro Tommy ya benar. Pertama ada keterpanggilan ya, karena mungkin dari kecil ngelihat bahwa kalau misalnya kita bisa berbuat sesuatu, saya aktif di Pramuka dari SD, bisa membawa nama baik SD, nama baik sekeliling, bisa berbuat sesuatu buat sekeliling ya kenapa enggak? Awalnya dari situ dulu. Terus SMA tuh sebenarnya gue mau jadi pembalap MotoGP dulu tuh, sempet zaman-zamannya Valentino Rossi kan, terus ada Doni Tata atau apa, tapi pas masuk ke kuliah mungkin kena kayak saya belajar ekonomi, terus banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin kayaknya bisa diterapkan di Indonesia, bisa membawa pertama nama baik kita di luar
lebih baik lagi. Kemarin ada fit and proper test dubes dan segala macam. Citra negara Indonesia di luar emang masih perlu diperbaiki. Terus banyak sekali menurut aku tuh yang kita bisa benahin, apa itu terkait dengan infrastruktur. Tadi Mas Bram juga dari pendidikan. Intinya jawabannya itu sebenarnya sama-sama lah, mirip-mirip. Tapi intinya kita ada keterpanggilan ya. Terus ada dorongan dari keluarga. Awalnya gue juga apatis gitu. Nih politik bisa apa sih? Apaan sih nih anggota DPR pada ngapain sih, kerjanya nggak jelas. Awalnya juga kayak begitu, sama gitu. Tapi didorong sama keluarga, Mas Tommy sama Bro Bram juga pasti ada dorongan dari keluarga sendiri-sendiri. Ya kita punya idealisme, kita punya kepercayaan, kita punya pegangan. Ya kalau mau ini untuk materialize atau berhasil ke sesuatu ya mau nggak mau kita harus terjun ke dunia politik gitu loh. Dan itu yang aku pegang sampai sekarang sih. Mudah-mudahan nggak kedengeran kayak job interview. Enggak gitu kan. Aku panggil untuk balik ke Indonesia dan betul-betul mengabdikan diri gitu, sesuai daripada bidang yang saat ini juga ditekuni. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan berikutnya adalah apa sih sekarang yang sedang diperjuangkan di parlemen gitu, kayak misalnya Mas Bram kan di Komisi 10, tadi Mas Rizky di Komisi 1, terus Mas Tommy Komisi 6 gitu kan. Jadi apakah ada sebuah undang-undang yang diperjuangkan dan apa sih relevansinya terhadap Sustainable Development Goals? Jadi mungkin bisa dimulai. Tommy, silakan. Siapa? You. Mas Bro Tommy. Oh saya. Tadi soalnya sempat diputus. Sorry. Oke, sorry. Jadi sekarang yang diperjuangkan ada dua. Tapi yang paling terpenting adalah sekarang memperjuangkan UMKM ya. Kemarin kita sudah berhasil melahirkan satu kebijakan insentif bagi UMKM. Awalnya memang 2,4 juta itu per UMKM, kemudian menjadi 1,2 juta karena memang anggaran atau fiskal dari negara terbatas. Nah, kita sudah mendengar kabar lagi nih, alhamdulillah, dari Menko Perekonomian bahwa insentif pemulihan ekonomi nasional dananya ditambah lagi sekitar 224 triliun. Nah, diantaranya ada juga UMKM. Nah, UMKM ini kan menurut saya adalah salah satu usaha-usaha kecil ya, menengah dan kecil itu yang tahan banting dalam situasi apapun meskipun mereka pasti drop secara penghasilan. Yeah. Maka dari itu kita concern banget untuk membantu UMKM, dan yang paling terpenting ini adalah yang alhamdulillah sudah disetujui dan sudah masuk kemarin dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa negara akan memiliki single data UMKM yang selama ini tidak pernah memiliki. Jadi UMKM hanya diklaim bahwa UMKM ini ada 64 juta, ada 65 juta. Terus saya tanya, kira-kira 1 tahun 8 bulan yang lalu mana datanya? Tidak punya datanya. Nah, akhirnya sekarang sudah diperjuangkan melalui Undang-Undang Ciptaker. Anggarannya juga sudah dianggarkan, dan menurut saya gini, kalau negara memiliki satu single data UMKM, ketika terjadi seperti sekarang misalkan pandemi, jadi mitigasi plan-nya itu bisa lebih terukur, bisa by data, dan juga bisa melalui artificial intelligence yang dibangun oleh negara, oleh sistem tersebut gitu. Jadi itu sih yang concern banget, karena ini udah hampir berhasil ini. Dan jadi 1 tahun 8 bulan yang lalu kita teriak-teriak untuk bikin single data. Alhamdulillah sekarang sudah masuk undang-undang, sudah dianggarkan sekitar 600 miliar. Nah, kemudian sekarang tinggal pelaksanaan, tinggal implementasinya. Itu yang paling agak lumayan kenceng sih yang kita perjuangkan. Selebihnya sebenarnya kita lagi memperjuangkan agar BUMN ini lebih baik. Tapi masih raw banget lah, masih global. Kalau UMKM memang sudah tahap implementasi. Itu sih yang lagi diperjuangkan gitu.
Kalau misalnya RUU yang sekarang sedang diperjuangkan dan di prolegnas tahun 2021 ini apa, Mas? RUU BUMN. Oke, on proses ya. On Bahas. proses sekarang, jadi kita kemarin sudah tahap panggil ahli, kebetulan saya masuk dalam panja RUU. Kita pingin BUMN ke depan itu lebih lean, lebih cepat dalam aksi korporasi, karena sekarang kan terlalu gemuk, makanya kita holdingisasi, kita perkecil, terus mana yang bisnisnya itu bertabrakan kita satuin, kemudian kan selama ini ya BUMN itu banyak yang misalkan contoh ini PLN listrik, tiba-tiba dia bikin anak usaha di bidang internet gitu, ini kan nggak nyambung gitu. Terus misalkan usaha apa tiba-tiba punya apa. Nah ini juga kita lagi atur supaya nanti hanya misalkan BUMN ini di holding, nah kemudian dia kembali kepada core bisnisnya. Jadi nggak buang-buang anggaran terlalu banyak boros dan lain sebagainya. Banyak banget sih kalau mau diomongin detail tentang perubahan BUMN ke depan ini sangat banyak, karena emang BUMN sendiri banyak. Coba bayangin, induk, anak, cucu itu sampai 1.200 lebih, bayangin. Berapa banyak itu dana anggaran yang boros. Nah makanya kita lean-kan, kita kecilkan, kita klasterkan, kita kembalikan ke core-nya agar kerjanya lebih fokus. Itu kurang lebih. Yang saat ini bergabung. Jadi kalau komisi ini ada sebuah RUU yang sedang diperjuangkan masuk prolegnas, yaitu adalah RUU BUMN, dan masih tahap diskusi dengan melibatkan beberapa BUMN juga tentunya di dalamnya, dan mudah-mudahan lancar. Kalau misalnya Mas Bram, apa sih yang saat ini sedang diperjuangkan di Komisi 10? Iya, jadi paling penting itu ada di Rizky sekarang tuh. Pelindungan data pribadi. Oh iya, nanti itu harus itu paling penting tuh. Nanti kita bahas speak about that. Oke, silakan Mas Bram. Iya, jadi waktu kita selesai dilantik itu kan 2019 akhir, awal-awal sebelum pandemi. Apa yang kita perjuangkan di Komisi 10 itu pertama adalah bagaimana menciptakan pendidikan yang aksesibel. Jadi berbagai macam kalangan itu bisa mengakses pendidikan. Terusnya juga bukan hanya mudah akses, tetapi juga pendidikan yang berkualitas. Nah, salah satunya adalah kita coba untuk membangun yang namanya pembenahan SDM guru, karena banyak sekali yang masih berkembang saat ini, guru yang secara kesejahteraan juga masih belum, terusnya juga secara kualitas belum up to ini, terus sekaligus juga ada permasalahan kurikulum dan segala macamnya. Tetapi sewaktu mulai masuk pandemi COVID-19, nah itu yang agak akhirnya jadi tertahan ataupun tertatih-tatih ya. Karena kan inti dari pendidikan itu kita nggak bisa mengubah pendidikan yang tatap muka dengan fully kembali ke online. Karena kalau kita mendidik SDM itu bukan hanya kita mendidik dalam hal pendidikan ataupun juga keilmuan yang membantu mereka untuk siap kerja, tetapi kita juga bagaimana membangun tata keramanya, terusnya kedisiplinan, dan bagaimana kita membangun jadi kita membangun peserta didik tuh jadi utuh lah. Nah itu yang akhirnya agak terhambat, dan mulai masuk pandemi itu kita lebih bagaimana kita memitigasi yang namanya learning loss. Dikarenakan pendidikan itu tidak bisa berlangsung secara tatap muka, banyak sekali anak-anak peserta didik itu untuk mendapatkan pendidikan itu sangat sulit. Karena terbatas oleh internet, terbatas dengan gawai, dengan terbatas juga bimbingan dari orang tuanya, ataupun jadi multiple problems lah yang ada di PJJ. Nah itu bagaimana kita memitigasi. Contohnya kita sempat menyuarakan untuk bantuan kuota untuk para peserta didik dan juga para guru. Itu kita dorong sewaktu masa pandemi di Komisi 10. Terus juga bagaimana kita terus mendorong beasiswa-beasiswa, karena banyak sekali orang tua ini
terkena ekonominya terdampak begitu besar, dan akhirnya yang dulunya bisa anaknya memiliki opsi kuliah jadi tidak memiliki opsi kuliah. Nah, ini kita dorong terus biar permasalahan beasiswa ini jangan ada tergoyang dengan adanya realokasi dan segala macam anggaran. Terusnya juga kita ada yang namanya mendorong terus program Indonesia Pintar, yang itu membantu para murid-murid ini untuk bisa menjalankan pendidikannya di dalam segala macam keterbatasan. Jadi kita lebih ke bagaimana memitigasi itu. Tapi tetap kuncinya untuk bisa kembali bersekolah itu adalah kita bisa mengontrol pandemi COVID-19. Karena dari segala macam aktivitas masyarakat, you name it lah, dari A sampai Z, satu-satunya yang belum buka dari awal pandemi itu adalah pendidikan tatap muka langsung. Benar. Jadi itu yang itu kalau misalnya di daerah hijau yang kepulauan mungkin bisa melaksanakan, tetapi murid-murid yang ada di perkotaan bisa ditanya itu dari awal pandemi sampai sekarang nggak pernah sekolah, itu maksudnya nggak pernah sekolah dalam artian nggak pernah datang ke sekolah gitu loh. Udah banyak yang suntuk, udah banyak yang stres karena nggak aktivitas kan, apalagi anak-anak gitu ya. Betul. Jadi ada pendidikan ada riset mengenai pendidikan Indonesia itu yang bisa di deliver dari pembelajaran itu cuma 30%, jadi sangat-sangat rendah gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya kita juga mendorong, makanya waktu itu saya di rapat paripurna DPR RI waktu itu saya menyuarakan untuk vaksinasi, untuk diperkencang, dipercepat, dimasifkan, diratakan untuk para guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan tuh administrasi kayak security, terus saya juga administrasi yang lainnya, itu kan juga menjadi penyokong dari kegiatan belajar mengajar. Itu yang kita dorong. Jadi memang kuncinya sih di kalau kita bisa selesaikan masalah pandemi COVID-19, insya Allah pendidikan ini bisa catch up dan cepat ngejar ketertinggalan selama ini. Ya, Gitu jadi sih. memang paling terdampak ada anak-anaknya sekolah ya, yang tadinya betul. pendidikan terus sekarang juga akhirnya tidak gitu, karena nggak semua orang juga teknologi ya kan, laptop kayak gini-gini kan yang nggak semua orang. Jadi ini memang salah satu tantangan besar. Dan kalau Mas Bram ini berarti karena berkaitannya tentang education, pendidikan itu sangat amat erat terkaitnya dengan SDG 4, yaitu adalah quality education. Kalau misalnya secara keseluruhan ada nggak sih undang-undang yang saat ini masuk di Prolegnas tahun 2021? Yang kemarin sempat dibahas itu sistem keluarga nasional. Itu jadi merevise sistem keluarga nasional yang sebelumnya sudah existing. Nah, itu ada beberapa hal yang salah satunya diperhatikan berkenaan dengan pelatihan dan juga bagaimana memaksimalkan sport science. Jadi sports bukan hanya berdasarkan latihan yang jelas, tetapi juga bagaimana kita bisa memaksimalkan performance dari atlet dengan menggunakan sport science segala macamnya. Dan juga mengenai kesejahteraan juga di situ dimasukin di SKN. Sebenarnya kita mau bahas mengenai sisdiknas. Masukan terhadap undang-undang sistem keluarga nasional, karena dulu kita di Kemenpora nih bro. Kalau bisa usahakan itu bro, dana pembinaan olahraga yang idle setiap tahunnya, supaya atletnya ini tadi dari kesejahteraan sama kualitas dari atlet itu bisa lebih mumpuni lah. Itu paling penting yang menurut saya sih, karena kasihan atlet kita ini punya kemampuan, punya keinginan dan juga kapabilitas, tapi sangat tidak didukung oleh kemampuan negara dalam membiayai mereka gitu. Itu sih. Saya titip bro. Siap. Sebenarnya utamanya juga untuk kesejahteraan atlet. Kalau kita melihat dari negara-negara maju itu, kita bagaimana menyehatkan industrinya. Jadi industrinya itu, industri olahraga itu bisa menjadi mandiri dari sponsorship, dari segala macam, dan endorsement segala macam. Mungkin dari situ yang kita coba benahi juga mengenai industri olahraganya. Jadi kedepannya negara hanya di bagian pengawasan dalam artian mendukung, tapi bukan berperan untuk ini. Jadi industrinya bisa maju lebih pesat lagi, seperti itu sih. Makasih Mas Bro Tomkur
untuk masukannya nanti saya coba sampaikan ke tim-tim teman-teman Panja juga berkenaan soal itu, karena kebetulan saya bukan Panja RUU tersebut. Karena kita sebenarnya ada PR satu yang pengen kita bahas mengenai sistem pendidikan nasional, cuman ya karena kondisi seperti ini jadi agak tertahan ya untuk pembahasan itu. Itu sih update dari Komisi 10 apa yang coba kita perjuangkan dan kita suarakan. Ya, thank you Mas Bram tadi udah sharing tentang undang-undang yang sedang diperjuangkan. Tambahan untuk para atlet itu benar banget ya, karena kebetulan aku juga sering ketemu dengan atlet-atlet terkhusus atlet polo yang saat ini olahraga ini kan masih belum terlalu berkembang ya menurut saya. Jadi mudah-mudahan kesejahteraan para atlet ini dijaminkan, lalu kemudian kesempatan untuk bisa berkompetisi baik di dalam negeri ataupun di luar negeri itu juga sesuatu hal yang perlu kita perjuangkan. So ini sekalian kita titip aspirasi ke Mas Bram. Kalau gimana? Kalau Mas Rizky gimana? Sekarang apa yang sedang dibahas Komisi 1? Ya, tadi sebenarnya bisa diartikan ini sisi samping koinnya. Tadi Mas Bram udah menyampaikan terkait dengan pendidikan anak-anak kita, jangan sampai bukan anak-anak kita ya, adik-adik kita jangan sampai dikarenakan adanya COVID-19 ini pendidikannya terganggu, sehingga nanti politisi biasanya kalau lagi ceramah atau ngasih pidato terkait dengan Millennium Development Goals atau terkait dengan bonus demografi, tentu kan ini harus disuntik benar-benar dengan pendidikan yang memadai. Itu juga yang dibahas di Komisi 1 salah satunya, karena di sisi pertama mungkin tadi terkait dengan tatap muka, tentu kita harus dorong nanti persiapan terkait dengan tatap muka langsung, anak-anak harus bisa berangkat ke sekolah. Tapi di sisi lain if anything COVID itu ngajarin kita terkait dengan kesiapan digitalisasi. Nah, ini bagaimana nanti ke depannya bekerjasama nanti dengan BUMN, dengan Kementerian Pendidikan, negara kita bisa lebih aware, lebih ready, lebih siaga, nggak kagetan terkait dengan adanya kemungkinan krisis yang di masa depan akan datang. Di sisi lain juga COVID-19 ini juga kayaknya akan merubah pola hidup nih. Setelah ada peredupan kasus pun kayaknya terkait dengan pembelajaran jarak jauh kayaknya masih bakal dilangsungkan gitu loh, terutama terkait dengan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Orang-orang kerja bakal lebih banyak di rumah, nggak usah perlu ke kantor. Ini juga meningkatkan efisiensi. Tentu infrastruktur teknologinya atau infrastruktur digitalnya harus dibangun oleh Kementerian Kominfo yang menjadi salah satu mitra strategis di Komisi 1. Ini yang saya terus suarakan. Terus Pak Jokowi juga mempunyai visi terkait dengan Merdeka Sinyal, tentu kita semua dorong, ya kan? Katanya pengen bikin Indonesia Timur, daerah 3T adalah tumpuan utama dari kinerja Kabinet Presiden Jokowi. Tentu kita sebagai anggota DPR RI mendorong itu, penguatan sinyal untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil, tertinggal, terluar. Tapi faktanya di daerah Pulau Jawa pun di dapil kita masing-masing, menurut saya masih banyak orang-orang ataupun teman-teman kita yang masih nggak merdeka sinyal. Di Pandeglang sendiri masih banyak orang-orang yang anak muda yang nggak bisa belajar tatap muka, tapi juga belajar jarak jauh juga nggak efektif karena adanya keterbatasan digitalisasi ini gitu loh. Jadi ini yang kita dorong, kita dukung visi Presiden buat mengimplementasikan visi Merdeka Sinyalnya di daerah 3T, tapi yang di daerah Pulau Jawa pun harus bisa menjadi concern dari pemerintah yang cukup serius, karena nggak ada artinya visi Merdeka Sinyal kalau hanya 2 jam, 3 jam, 4 jam dari ibu kota masih banyak saudara-saudara kita yang nggak ke digitalisasi gitu loh. Bukan hanya main game online tapi juga terkait dengan pembelajaran. Itu salah satunya Mbak Esti, terkait dengan pertahanan luar negeri banyak sekali. COVID-19 juga yang
yang ada sangkut pautnya dengan ABK, TKI kita di luar sana terkait dengan vaksinasi berapa puluhan juta masyarakat kita yang tinggal di luar sana, 90%-nya TKI dan para pelajar kayak kita dulu. Ini perlu kepastian terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang mungkin nggak terlalu populer isunya di otak atau di pikiran masyarakat di dalam negeri, tapi pentingnya menurut saya tuh luar biasa. Jadi mungkin itu salah satu atau 2 poin yang menjadi poin strategis pembahasan di Komisi 1. Gak kedengeran, Mbak? Sorry, maaf. Jadi pada dasarnya memang digitalization itu penting banget gitu ya. Apalagi kalau kaitannya banyak sebenarnya. Kaitannya dengan berkaitan juga dengan produktivitas sebuah bangsa, berkaitan juga dengan pendidikan, akses yang pada dasarnya juga belum memadai gitu. Banyak banget wilayah yang bukan hanya mempunyai akses jaringan internet saja, tapi juga bahkan listrik gitu. They don't have access to that. Apalagi wilayah-wilayah 3T. Misalnya di dapil saya di Gresik itu ada sebuah pulau namanya Pulau Bawean. Di sana itu masih aja ada wilayah-wilayah tertentu yang belum terlistriki. Jadi gimana gitu ya mereka bisa mendapatkan akses pendidikan misalnya tanpa fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi teman-teman di sini bisa tahu gitu ya bahwa keberadaan pemuda di parlemen itu tentunya sangat amat dibutuhkan karena masing-masing anggota memperjuangkan hal-hal kalau di sini yang tentunya berbeda-beda tapi juga saling mendukung satu sama lain lah, karena pada dasarnya kita ingin agar negara Indonesia itu bisa semakin maju. Aku kepingin banget bahas sedikit tentang COVID-19 karena tentunya ini kan sesuatu hal yang kita alami saat ini. Dan per 15 Juli kemarin ini ada beberapa statistik mau sharing aja ke teman-teman. 56.757 itu positif COVID. Jadi ini merupakan angka yang kurang lebih tertinggi gitu ya belakangan ini. Lalu kemudian kabar baiknya ada 19.049 yang sembuh dan 982 yang meninggal dunia. Jadi ini sebuah statistik yang cukup memprihatinkan sebetulnya, walaupun kita melakukan segala macam upaya agar bisa segera bangkit dari COVID. Nah, aku kepingin tahu dari teman-teman di sini gitu, apa sih yang saat ini atau langkah apa saja yang selama ini dilakukan di komisinya masing-masing atau mungkin secara pribadi dalam rangka penanganan COVID-19 gitu secara keseluruhan. Misalnya kalau kita di Komisi 7 gitu, kita memperjuangkan beberapa hal. Yang pertama misalnya kita refocusing anggaran. Lalu kemudian juga bagaimana kita dapat mengawal dan mendorong vaksinasi dalam negeri. Jadi itu ada beberapa ya, diantaranya ada vaksin Nusantara, vaksin merah putih gitu, gotong royong dan lain sebagainya, agar paling tidak uji klinisnya itu bisa segera dilaksanakan agar bisa disebarluaskan. Produksi, distribusi dalam negeri itu juga penting supaya kita bisa independen dalam hal ini gitu. Kita nggak terlalu dependen dengan misalnya negara-negara lainnya. Dan banyak sekali hal lainnya yang kita lakukan secara hidup kita semua ya. Aku yakin banget bahwa kita benar-benar turun ke lapangan karena banyak sekali yang kesulitan dengan adanya kebijakan PPKM ini. Mungkin sebagian yang akhirnya kehilangan pekerjaan, makanya turun ke lapangan membagi-bagi sembako gitu agar dapat meringankan beban. Nah, kalau kalian gimana? Jadi misalnya mungkin kebijakan dari komisinya masing-masing ataupun apa yang kalian lakukan secara personal, apa sih yang selama ini dilakukan? Mungkin balik lagi ke Mas Tommy untuk menjelaskan. Siap. Lagi. Siap perintah. Dulu. Bebas aja. Lagi Tommy. Ampun. Oke, kalau kita ngomongin COVID memang ya prihatin ya dengan kasus yang saat ini tiba-tiba melonjak yang tidak diantisipasi oleh pemerintah, tidak diduga lah kurang lebih gitu ya, dengan varian Delta ya.
Jadi kalau yang dilakukan di komisi yang terakhir ini pada saat keadaan darurat, kemarin alhamdulillah dengan rapat darurat itu kita memutuskan yang pertama adalah membuat rumah sakit modular tambahan sedang dibangun di sebelah Taman Anggrek, ya, tanah 4 hektar milik Pertamina. Jadi kita minta untuk dipercepat. Nah kemudian kemarin dari beberapa BUMN langsung mendistribusikan oksigen beberapa truk ke ke beberapa daerah. Kemudian apalagi ya, terkait dengan obat-obatan dan juga vaksin. Memang sebenarnya vaksin Nusantara ini masih agak lumayan lambat ya, karena kita juga nggak mengerti kenapa lambat. Mungkin dari sisi pembuatannya memang harus selama itu gitu. Makanya nih Esti, Rizky, Bram, kita harus dukung terus vaksin Nusantara ini agar Indonesia betul-betul memiliki vaksin sendiri. Jadinya nanti ke depan mulai pertengahan tahun 2022 kan rencananya sudah mulai mulai didistribusikan ya kalau nggak salah ya. Nah itu supaya tidak ada lagi spekulasi mengenai masalah vaksin ini lebih baik, vaksin ini nggak berfungsi dan lain sebagainya. Intinya semua vaksin itu kan bagus, cuma memang Indonesia masih belum memiliki vaksin sendiri. Nah makanya karena dengan adanya vaksin Nusantara ini, kemarin kita betul-betul minta sama Bio Farma itu untuk terus melanjutkan dan kira-kira apa yang dibutuhkan terkait dengan regulasi atau apapun kita akan dukung. Kalau dukungan politik dari Komisi 6 kita sudah sangat mendukung karena memang itu sangat diperlukan. Kemudian kalau yang dilakukan yang saat ini ya darurat ya, saya membuat satu paket vitamin herbal, cukup banyak mengirimkan ke dapil karena memang hanya vitamin yang bisa saya berikan. Obat tuh kan juga susah ya. Saya kemarin sempat bisa beli Ivermectin tapi saya kasih orang-orang yang lebih membutuhkan, dan itu pun juga butuh resep dari dokter. Jadi ada vitamin herbal yang cukup menarik, dan ini mungkin cocok waktu itu saya kirim ke tim saya, kebetulan dia isoman, Habatus Soda, Husnul Hindi, Sambiloto sama madu. Alhamdulillah dalam waktu seminggu sembuh. Kemudian selebihnya saya sekarang sedang menyiapkan paket-paket sembako bagi yang yang terdampak ya, yang isoman, supaya kita bantulah ya gitu. Itu sih sebenarnya nggak banyak memang yang bisa dilakukan karena ini kan harus kerja bersama dan kerja besar sekali untuk bisa agar pandemi ini lebih terkendali. Jadi buat teman-teman yang nonton di sini, saya kira vaksin pertama adalah satu hal yang paling penting ya. Dan yang kedua adalah kita betul-betul mengurangi kegiatan di luar. Nah, ini sebenarnya ada ide menarik, mudah-mudahan bisa disuarakan oleh kita yang muda. Bagaimana kalau kita yang muda ini menyuarakan agar satu anggota DPR ini di masa reses ya, kita bisa melaksanakan vaksin di daerah kita masing-masing, dapil 1.000 atau 2.000, jadi mempercepat. Nah kita suarakan, jadi nanti masing-masing anggota mengadakan percepatan vaksin di dapilnya masing-masing. Saya kira 1.000 kali 579 kan 579.000 orang yang akan tervaksin, dan pemerintah akan sangat terbantu sekali. Kalau ide ini setuju, nanti kita suarakan rame-rame sama teman-teman yang lain gitu. Mungkin itu dari saya. Ide keren banget sih menurutku, karena kemarin sempat juga ada yang bilang bahwa bisa nggak sih vaksin ini ibaratnya jemput bola gitu loh. Jadi bukan kita ya, tapi mereka yang melakukan vaksinasi betul-betul turun ke lapangan langsung door to door gitu, agar tidak
agar meringankan beban lah jatuhnya ya, dan agar masyarakat itu bisa langsung mendapatkan akses gitu tanpa bingung harus kemana, terus kebijakannya seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi itu ide keren banget, Mas Tommy. Mudah-mudahan nanti kita bisa perjuangkan bareng di DPR gitu. Kalau kita sekarang ke Mas Rizky deh. Kalau Mas Rizky gimana? Gua ambil Gantian. setengah Bram ya. Udah jalan tuh Bro Rizky. Kalau ada sisa lu ambil. TNI-nya masif, TNI-nya. Oh iyalah, kan sistem pertahanan nasional bro, harus dua. Tapi itu pun jujur karena COVID kali ya, terus kayak fokusnya juga pada COVID semua, jadi koordinasi sama komisi juga terbatas terkait dengan TNI. Lagi sibuk banget ya. COVID ya, jadi kita juga mau manggil kan, ya enak udah kerja dulu deh, nanti kalau ada yang sensitif atau misalnya ada kesalahan baru kita ingatkan. Tapi pertanyaannya tadi apa yang dilakukan oleh komisi masing-masing? Sebenarnya banyak. Tadi salah satunya ya terkait dengan vaksinasi. Pertama di WTO. WTO itu buat yang nonton di sini, negara-negara kalau misalnya ingin membuat perjanjian perdagangan itu harus melalui WTO. Nah, ini baik secara bilateral satu negara dengan negara lain atau beberapa negara sekaligus dibahasnya di WTO. Itu sedang dibahas yang namanya mungkin Bang Tommy juga tahu, TRIPS waiver. TRIPS waiver itu adalah bagaimana negara-negara yang memproduksi vaksin, negara-negara maju ini bisa memberikan menyumbangkan teknologi, knowledge atau pengetahuan, specialties, resep dan lain sebagainya ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, ini lagi dinegosiasikan di WTO itu, di grup, di blok ini. Nah, salah satunya kemarin fit and proper test Dubes, tentu saya pribadi ataupun arahan dari fraksi didorong isu itu, bagaimana nanti Dubes itu melakukan langkah-langkah diplomasi, kan tuh tugasnya Dubes kan diplomasi. Dorong deh itu namanya TRIPS waiver itu, biar kita punya teknologinya, kita punya knowledge-nya, pengetahuannya, kita punya apa yang diperlukan untuk bisa memproduksi vaksin mandiri. Kemarin juga saya ikut conference dengan negara-negara pendukung TRIPS waiver ini. Cuma kebanyakan memang ini negara-negara sosialis, negara-negara dari Amerika Latin, negara-negara berkembang yang memang negara-negara yang dalam tanda kutip butuh, gitu. Emang negara-negara yang membutuhkan. Nah, tentu dubes-dubes yang ditempatkan di negara-negara maju ini harus bisa dikembangkan. Kita pakai asas kemanusiaan, kita pakai alasan bahwa jangan sampai kalau misalnya ekonomi dari setiap negara terganggu, apalagi ekonomi seseksi Indonesia ini kan urusan-urusan bisnis negara-negara lain juga terganggu. Proyek-proyek factories atau pabrik-pabrik semuanya pada tutup. Ini adalah diplomasi yang dilakukan sama dubes-dubes kita. Di sisi lain, COVID itu berarti orang-orang memakai gadget. Orang-orang memakai gadget tadi, Mbak Esti belum dijelasin di jawaban pertama. Orang-orang memakai gadget itu memberikan data pribadi kita ke gadget yang kita gunakan. Gitu loh. Kita pakai Instagram, kita ngasih data pribadi kita. Kita pakai Tokopedia atau Shopee, kita ngasih data pribadi kita. Data pribadi itu apa aja sih? Data pribadi itu ya apapun kegiatan yang kita lakukan sebenarnya masuk dalam kategorisasi data pribadi. Kita klik apa aja. Kita suka barang apa aja. Bahkan Presiden Jokowi aja udah bilang data is the new oil, katanya. Data adalah sumber daya minyak yang baru. Terus ada yang bilang oil masih bisa habis, kalau data nggak ada habisnya. Gitu. Ini yang kemarin sempat menjadi perbincangan dalam rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang dibahas oleh Komisi 1 dengan Kementerian Kominfo, kementeriannya Pak Joni Plate. Nah, tentu banyak sekali inisiasi. Kalau kita lihat kemarin data BPJS bocor,
data Tokopedia bocor, data KPU bocor, ya data apa BPJS yang kemarin itu belum tersinkronisasi secara penuh. Saya nggak mau terlalu teknis, tapi intinya nomor rekening kita udah bisa kesebar dengan adanya kasus-kasus seperti itu. Nah, tentu ini harus ada yang bertanggung jawab. Nah, selain kita harus bisa meyakinkan bahwa prinsip ataupun kualitas undang-undang pelindungan data pribadi itu harus bagus, harus ada badan pengawasnya juga menjawab kepada Presiden Jokowi gitu loh, dan independen, karena ini adalah akan menjadi lembaga yang akan mengawasi pelaksanaan undang-undang pelindungan data pribadi tersebut. Nah, tapi pemerintah atau Kementerian Kominfo agak tidak setuju, makanya disayangkan akhir-akhir ini deadlock. Tapi kita dari fraksi ataupun dari komisi masih semangat bagaimana nantinya pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, biar anak-anak muda yang pakai gadget, yang pakai handphone, yang pakai apa, ini nggak takut datanya terserap tanpa sepengetahuannya. Banyak sekarang orang-orang Indonesia, anak-anak muda kita yang laptopnya aja tuh biasanya ditutupin tuh kameranya tuh sama double tip atau apa itu. Mas Bram tuh salah satunya. Saya tuh itu. Itu Mas Bram itu tergolong sama anak muda yang insecure terhadap Lebih baik jaga-jaga. Lebih baik jaga-jaga. Yes, setuju. Nah, banyak aplikasi-aplikasi contoh sedikit lagi. Aplikasi kayak Azan. Itu apa sih? Bang Tommy mungkin tahu tuh dari PKB yang aplikasi Azan tuh. Apa? Muslim Pro. Mas Bram. Nah, Kiai Bram tahu. Benar kan? Saya pakainya Quran Indonesia, karya anak bangsa Unpam, Universitas Pamulang, Tanggerang Selatan. Keren bro. Itu mantap. Tapi tadi poinnya aplikasi seperti Muslim Pro, aplikasi seperti banyak sekali yang sebenarnya nggak perlu menyerap muka kita, nggak perlu menyerap nick kita, nggak perlu menyerap apapun itulah data pribadi kita, tapi sudah seakan-akan itu diwajibkan. Terus katanya ada pilihan, ada, cuma pilihannya itu setuju atau enggak. Kalau nggak setuju kita nggak bisa pakai aplikasinya, itu kan pilihan palsu. Itu palsu itu loh pilihannya. Bukan alamat palsu bro ya. Bukan harapan palsu. Bukan harapan palsu juga. Tapi intinya ini yang kita lagi coba untuk rampungkan. Insya Allah masih bisa selesai karena ini amin ya Allah. Amin. Lintas komisi itu penting banget. Lintas kepentingan gitu loh. Jadi itulah mungkin beberapa kalau pribadi mungkin saya belum kayak Bang Tommy ciptain ramuan atau apa. Nanti mungkin itu untuk S3 saya ciptain ramuan, tapi itu dari hadis bro. S3. Dari hadis ada ancang-ancang S3 nih berarti kayak ini bro. Tapi ya jaga jarak, jaga protokol kesehatan, ingetin yang di sekeliling kita, ya mungkin itu aja sih yang sejauh ini. Dan kedapil bagi-bagi sembako ataupun bantuan sosial dari pribadi sebagai anggota DPR RI, sebagai perwakilan anak muda lah atau perwakilan generasi muda di politik, tentu harus ada terobosan kayak gitu yang Mbak Esti saya yakin sering banget kelihatan paling rajin di dapilnya. Plastiknya warna kuning lah gitu bro. Sama-sama semuanya. Thank you so much. Tentang banyak banget ya, ada tentang trip waiver, terus juga mengenai diplomasi parlemen dan lintas negara dalam rangka koordinasi juga berkaitan tentang vaksinasi or vaccines in general gitu kan. Terus juga tadi banyak sekali poin yang disampaikan hingga penanganan COVID secara pribadi. Nah sekarang gantian Mas Bram, monggo silahkan disampaikan sama ini gimana nih dari Komisi 10, karena menarik banget gitu ya. Komisi 10 ini kan misalnya membahas mengenai pendidikan, bagaimana dapat mempercepat vaksinasi juga gitu untuk para pelajar. Jadi gimana update-nya? Ya, yang pertama sih kita benar-benar prihatin dengan kondisi COVID sekarang. COVID yang sekarang ini benar-benar berbeda waktu awal-awal. Ini begitu cepat dan memberikan impact yang begitu banyak
udah mendekat ya lingkaran ke arah kita semua. Nah itu yang menjadi perhatian kita. Nah tadi menambah apa yang disampaikan oleh Mas Bro Tomkur berkenaan bagaimana kita memasifkan dan meratakan vaksinasi, saya setuju dalam hal bagaimana kita pokoknya cari cara bagaimana kita bisa memasifkan vaksin dan juga memeratakan vaksin. Tetapi ada salah satu perihal yang menjadi permasalahan juga yang kita hadapi. Kalau kita pengadaan vaksin mungkin bisa kita tingkatkan dan cepat. Tetapi yang jadi masalahnya adalah yang administrator ataupun yang vaksinator SDM memberikan vaksin yang terbatas. Banyak sekali di daerah-daerah itu banyak yang sudah menyampaikan bahwa nakes, dokter itu sudah over capacity kerjaannya untuk menangani pasien yang datang. Dan ini otomatis kan juga kalau nggak tahu saya kalau teknisnya berkenaan gimana saya kurang orang yang memiliki latar belakang dan ini nggak cepat untuk kita mempersiapkan SDM gitu. Itu bisa dengan apotik, bro. Apotik itu diwajibkan ada nakesnya. Jadi kalau hanya suntik, kita bisa kerjasama dengan apotik atau ada puskesmas yang memang nggak bisa kita lihat atau kerjasamakan. Karena banyak juga di beberapa tempat nakes yang ada di puskesmas itu dia memang karena jaga di puskesmas, dia tidak terserap ke rumah sakit gitu. Jadi memang kita di rumah sakit, tapi kita juga bisa lihat di apotik ya, kita bisa kerjasama atau juga puskesmas atau mungkin kampus-kampus perawatan gitu ya, atau semacamnya lah kurang lebih. Memang kalau misalnya memang ada opsi kayak gitu, itu luar biasa sekali. Kalau memang para nakes di puskesmas juga masih bisa melakukan vaksinator juga luar biasa. Kita terus dukung. Nah ini tapi yang realitanya banyak juga berbatasan dengan yang diberikan. Betul. Nah kemarin juga saya sudah sampaikan di salah satu media bahwa bagaimana universitas, karena di sekarang kondisinya juga mereka tertahan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Bagaimana pertama perannya adalah menjadi sentra vaksinasi untuk para mahasiswa. Itu aja dulu di seluruh ini. Kita kan ada universitas tipe A, tipe B, tipe C. Itu yang ada di seluruh Indonesia ini kan terbentang luas. Dan mungkin siapa tahu apakah memang bisa para mahasiswa-mahasiswi yang bergerak di bidang fakultas kesehatan itu mereka bisa menjadi vaksinator. Nah itu yang mungkin ide yang bisa didiskusikan dengan para rektor dan juga dengan Kemendikbud, apakah itu viable option yang bisa dijalankan. Kalau itu misalnya bisa, ya itu saya akan terus dukung untuk hal itu. Bagaimanapun, pokoknya bagaimanapun caranya, solusinya kita coba cari bersama-sama, kita diskusikan untuk memasifkan vaksin. Mungkin itu yang tambahan. Kalau yang tadi ditambahkan, tadi kan sudah bagaimana langkah-langkah Komisi 10 untuk memitigasi learning loss segala macam, itu tadi sudah saya sampaikan. Nah mungkin yang saya ingin sampaikan adalah apa yang sudah saya laksanakan secara pribadi dan juga mungkin secara partai juga. Salah satunya adalah kita ya banyak pasti teman-teman semua di sini, Mbak Esti, Bro Tomkur, A. Rizky, bantuin penyemprotan disinfektan, terus kita juga bantu secara pribadi juga maupun juga dari fraksi sembako ya untuk bansos dan untuk bagaimana kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat yang kerjanya penghasilan bukan per bulan, per harian, mereka untuk bisa juga mensukseskan yang namanya PPKM darurat. Karena PPKM darurat ini nggak bakal sukses kalau misalnya kita nggak memperhatikan orang-orang yang kerjanya harian dan kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ini belum lagi kita juga menghadapi yang namanya orang nggak percaya COVID, belum lagi kita juga yang penyebar hoax dan segala macam. Jadi problemnya tuh udah cukup pelik dan saya pribadi sudah banyak membantu juga di dapil saya memberikan yaitu bantuan agar orang-orang bisa isolasi mandiri, bisa mensukseskan PPKM darurat. Itu sih.
Makasih banyak Mas Bram udah sharing dan memang ini tentunya situasi yang sangat sulit untuk dilalui, tapi pasti teman-teman yang menyaksikan atau mungkin nanti yang akan nonton kembali gitu diskusi hari ini adalah bahwa sebagai anggota parlemen itu betul-betul berjuang gitu. Kita berjuang untuk rakyat sesuai daripada tupoksi kita masing-masing, mengingat bahwa setiap anggota itu tugas lingkupnya itu berbeda-beda, tergantung daripada mereka berada di komisi berapa, lalu kemudian kebijakan apa yang mereka bisa dorong, lantas juga perjuangan apa yang bisa mereka lakukan secara personal gitu ya, secara personal pribadi di dapilnya masing-masing. Jadi I hope you guys know bahwa pada dasarnya kita tuh kerja gitu. Kita kerja dan kita maksimal dalam menjalankan amanah ini, dan mudah-mudahan harapan besarnya dengan kita bergotong royong kita bisa segera bangkit dari 19, karena bukan hanya parlemen aja gitu yang harus bergerak, tetapi lintas sektoral. Kita harus bekerja sama dengan pemerintah, private public sectors, lalu kemudian masyarakatnya juga kita harap bisa taat gitu dalam menjalankan 6M gitu kan, protokol kesehatan, karena tanpa itu kita nggak akan pernah bisa bangkit gitu dari pandemi ini. Oke, we only have a few minutes left. Aku kepengen nanya, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan pertama adalah sebagai legislator muda, mungkin singkat aja gitu ya, pros and cons-nya tuh gimana sih? Mungkin dulu pernah merasa misalnya dipandang sebelah mata gitu, dan nggak terlalu dianggap, anak muda bisa apa gitu kan? Pasti banyak sekali yang mungkin merasakan itu, karena jujur aku dulu gitu kan. Waktu awal-awal tuh merasa I felt underestimated sebagai anak muda. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kita menunjukkan kemampuan, alhamdulillah sekarang tidak terlalu memikirkan umur berapa, tapi apa yang bisa didiskusikan bareng gitu. Jadi itu memang sebuah fase yang dialami. Kalau teman-teman di sini gimana gitu? Pernah nggak sih dulu ngalamin hal yang sama? Mungkin Mas Bram dulu deh. Mas Bram nggak pernah. Iya. Enak kan? TNI dia, TNI. Aduh. Jadi ya itulah mungkin yang normal ya, karena kita juga hidup di budaya timur yang mana kita juga ada unggah-ungguhnya. Kan kebetulan saya juga orang Jawa, ada unggah-ungguh juga dengan orang yang lebih senior. Apalagi kita juga kerja di DPR ini kan ada yang usianya seusia yang kita, ada yang seusia bapak kita, ibu kita. Awalnya pasti ada rasa pekiwuh kan, ataupun takut bikin sakit hati ataupun segala macamnya. Tapi ternyata banyak juga yang senior yang membuka kesempatan untuk kami yang muda untuk memberikan pandangan, berkiprah juga. Jadi ya as time goes by, lama-lama ya kita juga udah mulai bisa adjust, bisa menyampaikan pendapat kita. Terus saya juga bisa mengambil partisipasi yang besar juga di berbagai macam diskusi, rapat ataupun juga segala macam hal. Nah, kalau pros-nya sama Mbak Esti, mungkin pandangan saya adalah sebagai representasi muda dalam membicarakan suatu kebijakan, pros-nya adalah kita bisa memberikan kacamata dari anak-anak muda, penerima suatu kebijakan pemerintah di saat sekarang dan untuk 20-30 tahun ke depan. Mungkin kalau misalnya senior-senior yang lain dari kacamata age group-nya mereka, ataupun juga dari latar belakang sosial mereka, atau latar belakang dari dapil mereka. Nah, kehadiran anak muda ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif lagi dalam suatu kebijakan. Apalagi kalau di bidang pendidikan ini, saya kan termasuk salah satu yang paling recent lah lulus dalam suatu sistem pendidikan nasional. Karena saya SD, SMP, SMA kan di negeri kan. Nah itu jadi saya bisa memberikan pandangan tentang pendidikan itu, karena ini loh, saya ngerasain kayak gini, kurikulum tahun segini gitu loh, yang masih sangat-sangat recent. Berarti kan bisa dibilang tuh baru 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi di situ yang memberikan pros dan juga memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia ini memiliki anak-anak muda berpartisipasi dalam membicarakan kebijakan. Dan tentunya kita juga dorong, dan saya tuh sering ngomong di dapil dan anak-anak muda, karena kan biasanya kan karena kita di Komisi 10 suka bicara sama mahasiswa-mahasiswi, bilang bahwa kamu itu, kita ini semua kewajiban politik itu nggak cuma waktu pencoblosan aja. Setelah pencoblosan kamu awasin, bareng-bareng kita awasin sama yang namanya anggota DPR kita,
terus kita awasin pemerintahan kita awasin juga kebijakannya gitu loh. Dengan begitu, karena kan semangatnya demokrasi adalah partisipasi masyarakat gitu. Dengan semakin banyak partisipasi masyarakat, mau itu kritik, mau bikin support, mau itu apapun, itu malah makin sehat untuk berjalannya bangsa Indonesia ini. Lagi pula kan siapa yang mau sih negara makin hancur, kan nggak ada yang mau gitu loh. Pasti kan mereka memberikan kritik itu atau memberikan masukan agar bagaimana bisa suatu negara itu bisa lebih baik dan lebih maju lagi gitu. Itu sih. Yap. Thank you. Makasih banyak. Kalau Mas Rizky gimana? Pros and cons sebagai anggota legislator muda seperti apa sih? Ya kurang lebih tadi sama kayak yang Mbak Esti sampaikan ya. Memang jadi anak muda tuh jangankan di dalam politik, di luar politik pun itu pasti banyak handicapnya gitu loh. Kita pasti dianggap sebelah mata ya itu udah hukum alam. Sama mungkin nanti kita umur 40 tahun juga ngelihat anak umur 20 tahunan berasa paling pintar apa segala macam juga kan kita pasti tuh punya kecenderungan kayak begitu. Jadi intinya tuh kita harus belajar sepersuasif mungkin, belajar the art of persuasion, cara mempersuasi atau cara merayu untuk bisa menuju tujuan yang sama. Mas Tommy kalau ngomong merayu dia senyum-senyum. Jadi ada apa nih Mas Bro? Rayuan maut nih Mas Rizky nih. Intinya gitu sih. Tapi ada yang bilang bahasa if you can't stand the heat, don't get into the kitchen. Kalau nggak kuat panas ya nggak usah masuk dapur gitu. Itu emang di politik ya hawanya kadang-kadang suka panas terus. Walaupun sebenarnya panas terus sih ya, cuma kadang-kadang memang kalau ada perbedaan pendapat apalagi terkait dengan politik praktisnya ya, gosip lah apalah segala macam ini, itu saya saranin sih kalau penonton yang mau masuk politik nggak usah ikut-ikutan lah yang kayak gitu. Kita coba seobjektif mungkin, kita coba pegang idealisme kita. Toh pros-nya tuh banyak banget. Pertama, kita dapat pengalaman yang luar biasa. Kita beruntung banget bisa duduk di posisi kayak gini aja tuh udah alhamdulillah gitu loh. Kita belajar di lapangan ya. Biasanya dulu kan anak muda apalagi para aktivis kan, wah ini nggak benar, ini itu nggak benar, ini apa segala macam, ngerasa mungkin kita lebih pintar atau punya ilmu dari yang lain. Tapi ternyata masuk ke dalam politik kita actually bisa belajar sebenarnya itu kayak gimana sih, sesusah apa sebenarnya merubah sesuatu. Ini yang mungkin kita bisa setiap kali ke dapil ngomong sama mahasiswa universitas lokal di sana, mungkin bisa kita kasih arahan buat kalau mau kritis boleh, tapi punya pemahaman yang real gitu loh, dan berdasarkan data. Jadi itu prosnya. Consnya ya emang pasti dianggap sebelah mata, sampai sekarang pun ada aja, tapi itu biasa sih menurut saya. Terus kita harus bisa lebih membuktikan lebih keras lagi. Keras bukan ngomongnya, cuma keras datang, disiplin waktu, disiplin berbicara, disiplin komunikasi, disiplin berpikir, bisa ngeliatin ke senior kita. Karena tadi disampaikan sama Mas Bram, kita ngeliat ke kiri kadang-kadang ada jenderal bintang 3, kita ngeliat ke kanan ada gubernur 2 periode, ada mantan menteri, ada Bang Tommy Kurniawan. Itu kan itu jadi mantul itu. Belum udah rasa minder pasti ada. Tapi itu yang kalau menurut saya nih, bukan ngajarin tapi mau share, itu yang perlahan-lahan kayaknya ngebentuk karakter sih. Jadi jalanin buat bukan anak-anak, maksudnya teman-teman yang mau masuk ke politik, art of persuasion, kita harus bisa persuasif sama orang-orang, kita harus bisa disiplin waktu, disiplin berpikir, disiplin komunikasi, terus juga punya pemahaman yang real, dan jangan takut kalau dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Bukan berarti kita dipandang sebelah mata kita buktikan dengan berteriak, berkuar-kuar gimana, nggak jelas, nggak. Tapi
karena di politik itu nanti adalah teamwork, mikirnya kita berantem di dalam, tapi sebenarnya Demokrat, PKB, Golkar, PDIP di dalam tuh rembukan gitu. Jadi teamwork ini skill atau harus dibiasakan dari masa sekarang. Mungkin itu Mbak Hesti. Thank you ya, makasih. Benar banget gitu pada dasarnya ketika mungkin diremehkan oleh seseorang atau kalau sebuah kelompok gitu, itu malah menjadi motivasi tersendiri untuk kita bekerja lebih keras gitu, karena pada dasarnya kita memang harus lebih kerja keras dan tentunya yang tidak kalah penting adalah untuk tetap rendah hati gitu, bahwa di dalam parlemen ini kita bisa belajar dari banyak sekali orang. Tadi kan udah disampaikan yang jabatannya sebelumnya itu luar biasa banget gitu, kiprahnya baik itu di pemerintah atau bahkan di TNI dan lain-lain gitu. Justru kita bisa belajar dari mereka. So thank you sudah sharing tentang itu. Nah sekarang Mas Tommy gimana? Silakan minumnya dulu. Sudah diwakili sama bro-bro yang keren. Sudah paripurna ya, Mas Bro. Iya. Paripurna ya. Keren, ganteng, pinter, anggota DPR. Kurang apa lagi coba? Iya kan? Udah luar biasa semua jawabannya. Pokoknya kalau dari saya itu nggak usah baper lah ya. Kalau kita dipandang sebelah mata nggak usah baper. Pokoknya lesson learn itu harus selalu bisa kita ambil dari masing-masing senior lah. Anggap itu nasihat buat kita gitu. Nah kemudian yang satunya adalah bagaimana kita ini yang telah diberikan kesempatan oleh masyarakat dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menduduki parlemen ini bisa berpikir yang terbaik dan sebaik-baiknya untuk negara dan bangsa kita ke depannya. Itu yang paling terpenting menurut saya. Jadi itu adalah bukti dari kiprah anak-anak muda yang nantinya bisa menjadi satu legacy kita nih. Apa kira-kira? Saya kira itu. Saya yang lainnya sama Rizky sama program. Oke, thank you so much Mas Tommy. Ini kita udah nggak terasa, we've been talking for 1 hour. Kita udah ngobrol 1 jam, nggak terasa. Terakhir adalah aku kepingin teman-teman di sini mungkin satu kata aja yang bisa melambangkan atau pokoknya apa sih satu kata yang that comes into your mind dengan kata pemuda gitu. Jadi pemuda adalah apa? Mungkin harapan atau apa gitu dari masing-masing. Sekalian semangat kan, sekalian ngasih semangat sebelum kita tutup diskusi hari ini. Siapa itu yang mau duluan? Ada di bajunya Bro Bram tuh. Coba tunjukin. Muda adalah kekuatan. Udah direncanain. Aku unprepared banget, nggak ada slogan-slogan kayak gitu sih bajuku. Aduh. bikin nanti. Aduh, bikin. Kalau yang lain gimana? Siapa aja deh? I will open the floor to you guys. Satu kata atau satu kata? Satu kalimat. Satu kalimat aja. Ya. Atau boleh deh satu kalimat. Jadi pemuda adalah gitu ya. Clue-nya itu iya, pemuda adalah gitu ya. Kalau satu kata yang ngegambarin buat mungkin penting buat kita pegang kalau mau berkarir di politik sih gigih ya. Kalau menurut saya gitu. Jadi gigih. Kegigihan. Nggak pantang nyerah. Nggak kalau lagi down jangan down banget. Kalau lagi senang juga jangan terlalu hura-hura gitu. Jadi gigih mungkin. Oke, cool. Kalau saya pemuda adalah pejuang. Iya. Yeah. Kan ada kekuatan. Iya kan? Ada kekuatan, ada pejuang, dan ada kegigihan. Luar biasa. Ya. Kalau ST gimana ST coba? Kalau ST gimana ST? Pemuda apa ya? Jadi bingung aku. Pemuda adalah harapan. Oke.
Oke. Oh iya. Oke, Oke. thank you Mas so Bram much. kuat dong berarti. Wah, Mau ngobrol-ngobrol. Kenapa? Mas Rizky pasti mau ngomong sesuatu deh. biasa guyon. Pemuda harus kuat. Harus kuat, iya betul. Kuat, gigih, dan berjuang, tuh kan? Dan menjadi harapan. Iya betul banget tuh Iya, udah. Satu kalimat tuh, paripurna daripada tuh. ini tadi kan pro kontranya parlemen muda kan lebih baik adalah harapan yang kuat, gigih dan juga berjuang. Iya. Kayak gimana? Luar biasa. Cocok kan? Cocok. Paripurna udah. Tinggal diketok aja. Mbak Makasih Esti, banyak. ini Kenapa? enggak, ini acaranya luar biasa ya. Roro Talks ini jadi ide buat kita semua juga nih, buat mungkin Bang Tommy sama Bro Bram mungkin ada ini, tapi ini luar biasa banget ya, ada Roro Talks. Kita doain mudah-mudahan nanti sampai ada podcast resmi dan lain-lainnya deh. Ini keren banget menurut gue. Amin, thank you so much. Intinya niatnya adalah gimana kita masih bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang yang banyak, karena di masa pandemi seperti ini kan banyak orang yang kesulitan. Jadi kalau kita bisa menebarkan positive vibes, then why not gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak kalian semua udah mau hadir dan mau cerita, berbagi semangat. Mudah-mudahan kalian, dan sebetulnya sekarang udah menjadi inspirasi banyak orang, dan I'm so honored and so happy your friend. Semoga kita bisa selalu berjuang demi kemajuan bangsa. So thank you so much. Sampai ketemu. Thank you. Thank you guys. Bye. Sehat-sehat. Thank you selalu. guys. Sehat-sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Dah. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.